Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas Liputan Sumbawa. Malam ini admin kedatangan bintang tamu spesial, dua orang petinggi Badan Perencanaan Daerah, Riset dan Inovasi Kabupaten Sumbawa, Pak Kaban Dr. Dedi Herwibowo. Apa kabar Pak? Kabar baik, Assalamualaikum Mas JR. Mantap. Apa kabar Ibu Kabit? Arya Ningsi PhD Pak ya? Iya. SPM Agribus. Sebenarnya kita bahas detailnya juga seru sih. Tapi malam ini kita bakal ngomongin ini Pak Kaban. Ya. Ibu Kabit. Kita ngomongin soal lomba inovasi daerah. Okay. Karena kemarin saya dapat kiriman flyer dan itu cukup menarik antusiasme masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Banyak yang komen, banyak yang tanya-tanya, yang kepoin. Nah, jadi kita bahas tuntas malam ini. Oke, siap. Jadi begini, Pak Kaban, sebenarnya ini apa sih latar belakang dan tujuan utama diselenggarakan lomba inovasi daerah tahun 2025 ini? Ya. Jadi lomba inovasi daerah ini memang punya mimpi besar kita dulu. Dari sejak ada kebijakan pemerintah mendorong inovasi di level pemerintah daerah dengan diterbitkannya PP 38 tahun 2018 itu. Sebenarnya isu inovasi ini masih belum populer dulu-dulunya itu. Nah, sejak ada PP itu mulai isu inovasi ini mengemuka, dan kita saat itu di pemerintah Kabupaten Sumbawa, pada saat saya juga masih kepala bidang, ya kepala bidang di Litbang, di namanya itu bidang PPE, pengembangan perencanaan itu, bidang pengkajian strategis namanya itu. Kita memandang bahwa ini harus isu ini harus kita ambil dan kita bisa menjadikan arus utama gitu ya. Ya. Jadi kita ingin agar budaya inovasi ini bisa terinternalisasi. Ya. Sasaran pertamanya memang di lingkungan pemerintah daerah dulu, ya. Karena kita tahu pemerintah daerah itu ya menjadi organisasi yang besar dan dia itu penuh dengan aturan-aturan sehingga disebut dengan birokrasi gitu ya. Nah, kalau birokrasi ini minim sentuhan inovasi, dia akan menjadi kaku, menjadi lamban, menjadi tidak responsif. Nah, oleh sebab itu isu inovasi ini harus didorong. Kita dorong supaya ya birokrasi itu menjadi lebih responsif, ya, lebih peka dengan lebih menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, lingkungan budaya inovasi ini juga harus tumbuh di masyarakat. Ya, masyarakat kita ini ya hidup utamanya itu kan di sektor pertanian. Hampir 40% ya PDRB Kabupaten Sumbawa itu disumbangkan oleh sektor pertanian. Tetapi kalau kita lihat cara kita bercocok tanam itu mungkin masih peninggalan, ya peninggalan kakek buyut kita. Masih cukup tradisional. Masih tradisional. Sehingga kita mengenalnya sebagai usaha pertanian. Sementara sekarang ini ya di dunia-dunia berkembang seperti yang Cina gitu ya, ini sudah masuk era bisnis manufacturing gitu ya. Bisnis pertanian, kemudian mengadopsi teknologi, melahirkan banyak-banyak inovasi. Jadi di lingkungan masyarakat ini juga kita harus dorong. Nah, termasuk lingkungan masyarakat ini juga peran lembaga-lembaga pendidikan, kampus juga di situ. Kita ingin budaya inovasi ini semakin menjadi arus utama. Dan yang ketiga tentu juga inovasi ini harus masuk ke relung-relung dunia usaha, bisnis. Tapi kalau di dunia usaha ini relatif dia tidak berat karena memang inovasi itu sudah menjadi keharusan di sana. Kalau dia tidak berinovasi, maka dunia usaha ini akan kalah bersaing. Nah, 3 elemen ini menjadi elemen kunci dalam kemajuan daerah. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, termasuk perguruan tinggi. Itu adalah elemen kunci yang ini kita ingin dorong agar budaya inovasi ini bisa menjadi perhatian gitu ya, menjadi diskursus. Oleh sebab itu
tercetuslah lomba Lomba inovasi ini, daerah yang terus kita pertahankan sampai sekarang ini. Oke, Ya, interesting, kira-kira menarik. begitu. Oke, Ibu Kabit, saya mau tanya dikit Ibu Kabit. Ini soal bagaimana mekanismenya nih Ibu Kabit? Lombanya ini. Iya, terus sama orang syarat-syarat yang mau ikut, yang berhak boleh ikut, atau gimana? Apakah hanya boleh dari ASN atau gimana? Gitu? Oh, Atau boleh dari orang-orang seperti saya, anak-anak tongkrongan gitu? Atau gimana itu Ibu Kabit? Jadi gini Mas JR, Iya. lomba inovasi ini terbuka untuk semua lini masyarakat, mau ASN, mau itu masyarakat umum, pemerintah desa, pelajar, mahasiswa, sekolah-sekolah, baik perorangan maupun secara berkelompok, itu bisa mengikuti lomba ini karena memang kita juga sudah mengkategorikannya. Jadi misalnya ada perangkat daerah, kemudian ada yang kategori umum, mahasiswa, dan terakhir tuh pelajar atau sekolah. Karena kadang-kadang misalnya di tingkat SD mungkin siswanya belum punya inovasi sendiri, tapi secara kolektif sekolahnya bisa mengatasnamakan sekolah gitu. Oke, berarti guru SD bisa ikut maksudnya gitu? Bisa Oke. dan dalam beberapa tahun ada peserta dari SD gitu ada. Oh, interesting. Iya, jadi kita menginginkan inovasi ini mengakar secara organik, itu tumbuh dari bawah gitu, dari kebutuhan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kaban, tumbuh dari internal mereka gitu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka temui sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti bisa juga lomba ini menjadi awal untuk problem solver ya? Ya, karena inovasi itu pada dasarnya adalah cara untuk memecahkan permasalahan gitu. Siap. Misalnya ada permasalahan yang baru muncul, mereka harus berpikir bagaimana supaya ada cara baru. Jadi basically inovasi itu melakukan sesuatu dengan tujuan sama tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin sederhananya seperti itu. Oke, siap. Thank you Bu Kabit. Jadi gini Pak Kaban, ini kan lomba inovasi daerah nih. Bagaimana lomba ini bisa sejalan dengan visi pembangunan daerah itu? Ya, jadi agar bisa sejalan tentu kita membuat lomba ini itu ya merupakan penjabaran ya dan merefleksikan ya pelaksanaan visi misi yang sudah dicantumkan dalam RPJM Kabupaten Sumbawa. Seperti kita ketahui, sekarang ini kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa 2025-2029 yang kita sebut dengan RPJM. RPJM ini merupakan ya penjabaran dari visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Ya. Jadi Pak Jarod Ansori ketika dilantik menjadi bupati dan wakil bupati mencanangkan visi yang kita sebut dengan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera. Nah, dengan 5 misinya. Misi yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya budaya yang unggul, ya, itu adalah misi people, ya, menyentuh masuk kemanusiaannya. Bagaimana manusia ini bisa unggul? Tentu, ya, manusia unggul itu dicirikan salah satunya oleh dia tetap bisa berinovasi, bisa berpikiran kreatif, ya, inovatif dalam mensikapi ya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, agar bisa seperti itu, maka ya pemerintah ingin agar inovasi ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia pendidikan, di masalah kesehatan, ya, masalah pelayanan sosial dan seterusnya. Kemudian yang misi yang kedua terkait dengan power, ya, pemerintahan, ya, birokrasi dan pemerintahan. Nah, juga itu tadi apa yang sampaikan Ibu Kabit Eci, agar inovasi ini juga bisa diselenggarakan untuk mengimprove, meningkatkan pelayanan publik, ya, yang menjadi fungsi utama dari birokrasi. Jadi ada inovasi-inovasi yang terkait dengan pelayanan publik, bagaimana agar pelayanan itu bisa lebih cepat,
ya lebih baik, lebih murah, gitu, kemudian lebih efektif, Transparan. ya lebih transparan. Yes. Itu adalah ruang-ruang yang bisa diisi oleh inovasi dan sejalan dengan RPJM kita. Oke, interesting. Dan seterusnya, ya sampai dengan misi yang kelima terkait dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan masyarakat ini apa yang bisa disentuh? Ya, produk-produk inovasi itu harus bisa memperbaiki, meningkatkan taraf kehidupan kita. Misalnya contoh, kita ini masih menghadapi masalah di tingkat kemiskinan, ya, yang masih terus kita harus turunkan. Sekarang 11,28%. Bagaimana tingkat kemiskinan itu bisa diturunkan hingga mencapai target RPJM itu sekitar 8%. Nah, bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan agar untuk menekan bisa angka kemiskinan gitu ya? Menekan angka kemiskinan. Ya, formulasi programnya bagaimana, intervensinya bagaimana? Ya, dari pemerintah, dari masyarakat juga. Ya, kita ingin dorong juga masyarakat miskin ini juga ya harus ikut diberdayakan, ya, didorong juga untuk bisa kreatif, inovatif untuk bersikapi sehingga dia bisa keluar dari kemiskinan. Itu kira-kira gambarannya. Oke, siap. Berarti itu salah satu nawacita yang bisa mendukung. Ya. Dengan adanya program lomba ini, Bu Kabit ya. Jadi gini Bu Kabit, ini gratis gak sih? Gratis dong. Oke, karena ini gratis, gratis. ada kategorinya nggak atau bidang-bidang tertentu atau nggak bebas aja random gitu? Sebenarnya sih bukan random amat juga, tapi ini lomba inovasi ini berlaku untuk semua aspek. Ada aspek pendidikan seperti tadi Pak Kaban katakan, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, sosial, boleh semuanya, lingkungan, kemudian ekonomi, boleh semuanya, selama itu memang tumbuh dan berkembang pada orang yang melakukan inovasi itu gitu. Nah, sebagai tambahan tadi juga tujuan diselenggarakan lomba inovasi ini, selain beberapa faktor yang disebutkan oleh Pak Kaban sebelumnya, ini juga upaya kita untuk meningkatkan daya saing daerah. Karena secara nasional inovasi daerah itu diukur dan di peringkat, gitu, diberikan peringkat. Jadi secara nasional ada daerah yang sangat inovatif, kemudian kurang inovatif, dan tidak inovatif gitu. Nah, kita Kabupaten Sumbawa ingin kita tuh tetap berada di ranah kategori inovatif. Jika memungkinkan kita menuju ke sangat inovatif. Tentu itu PR-nya cukup besar dan butuh komitmen yang cukup kuat juga, komitmen bersama dengan semua pihak. Nah, selain meningkatkan daya saing daerah, karena itu merupakan salah satu indikator kinerja. Kemudian ini juga upaya untuk mendokumentasikan. Sebenarnya banyak inovasi-inovasi di masyarakat itu, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Misalnya tidak ada sosialisasi, misalnya hanya tahunya di circle-nya mereka saja. Kemudian tidak dilakukan peningkatan kapasitas gitu. Contohnya banyak sih, beberapa contoh ya, inovasi pelayanan publik yang sudah cukup berkembang di Kabupaten Sumbawa yang punyanya perangkat daerah. Ada Sijinak, itu kayak semacam sistem informasi perizinan pengeluaran ternak, itu sudah berjalan cukup lama dan cukup solid hingga sekarang. Kemudian ada juga inovasi layanan administrasi kependudukan yang diampu oleh Dinas Dukcapil, dan itu sudah berjalan dengan cukup baik begitu. Jadi begini Pak Kaban, dari perspektif perencanaan itu, bagaimana hasil lomba inovasi ini bisa terintegrasi ke dalam kebijakan atau program pembangunan daerah? Ya, kalau kita lihat perjalanan lomba inovasi ini dari tahun ke tahun kita bisa dapatkan banyak bukti-bukti bahwa hasil lomba inovatif terutama di lingkungan birokrasi itu diimplementasikan. Ya, seperti tadi misalnya Sijinak itu diimplementasikan di lingkungan pelayanan peternakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
kemudian ada Si Andini dulu, Ya. ya. Si Andini itu kita pakai sebagai sistem informasi peringatan dini inflasi daerah, ya, yang kita gunakan dalam rapat-rapat, ya, terkait dengan pengendalian inflasi, ya. Kemudian di Dukcapil, ya, di sektor pendidikan juga, ya, di lingkungan sekolah itu juga kita dapatkan. Kemudian di Bapeda juga, misalnya ada kita adopsi sistem perencanaan yang dulu Simrenda sebelum ada SIPD itu, ya. Nah, itu semua menggambarkan bahwa lomba-lomba inovasi ini memang menjadi kanal, ya, pintu masuk bagi proses kita mengakuisisi inovasi itu dan dijadikan sebagai kebijakan formal di lingkungan pemerintah. Nah, ini penting karena apa? Biasanya memang inovasi itu kalau tidak di-channelkan, tidak dibuatkan kanal seperti lomba inovasi ini, dia biasanya hidup sendiri gitu. Tidak ada dukungan, tidak terakomodir. Iya, misalnya biasanya kan ini didorong oleh kreativitas anak-anak muda, birokrat muda gitu, ya. Ya, ingin berubah, melihat situasi, mereka ingin membuat sesuatu gitu, ya. Kalau ini tidak ada wadahnya, channelnya, ya, maka ide-ide itu akan layu dan akan mati gitu, ya. Nah, melalui lomba inovasi itu, ide itu bisa ada salurannya dan berkembang, diadopsi dan digunakan terus. Nah, meskipun ada tantangan kita, ya, untuk mereplikasi biasanya, tantangan mereplikasi untuk digunakan secara luas, itu mungkin masih terkendala dengan beberapa faktor gitu, ya. Misalnya kebutuhan yang ada di OPD itu memang berbeda-beda biasanya. Desain programnya itu masih spesifik dia gitu, ya, sehingga juga perlu ada adopsi. Sementara untuk mengadopsi oleh OPD lain itu membutuhkan keahlian tertentu. Nah, jadi bisa diakomodir dalam birokrasi, tetapi untuk memasifkan secara luas itu masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang lain juga adalah tantangan keberlanjutan. Biasanya produk-produk inovasi itu, layanan-layanan inovatif ini biasanya menghadapi tantangan ganti pimpinan misalnya, tidak lagi memberikan atensi sehingga merubah polanya, merubah pendekatannya sampai dengan merubah tidak lagi menggunakan produk inovasi bisa muncul. Jadi keberlanjutan inovasi. Sebab itu kita wadahi dengan adanya lomba inovasi ini ada jaminan keberlanjutan itu. Jadi makanya inovasi yang juara-juara inovasi ini akan diberikan sertifikat, diberikan penghargaan oleh bupati, sehingga inovasinya itu bisa digunakan berkelanjutan gitu. Berarti itu salah satu bentuk campur tangan daerah untuk kebijakan untuk mengembangkan gagasan inovasi para peserta nih, Pak Kabana. Jadi gini, Bu Kabit, ini ada pertanyaan sederhana ini. Dari pengalaman tahun sebelumnya itu, inovasi seperti apa yang paling berhasil diterapkan dan memberikan dampak nyata untuk masyarakat? Kalau sepanjang kami menjadi tim penilai, ya. Inovasi yang kita anggap itu adalah inovasi yang memang dampaknya terlihat konkret, kemudian penerimaan manfaatnya itu banyak gitu. Contohnya misalnya beberapa inovasi yang pernah menjadi pemenang itu yang lebih banyak melibatkan orang, kemudian dia memang memberikan benefit untuk orang lain. Contohnya itu salah satunya yang peserta tahun kemarin itu, yang misalnya ada inovasi smart home jamur tiram. Kita tidak cuma melihat dari segi kecanggihannya karena memang dibantu dengan IoT, ya, karena memakai teknologi digital, tapi di sisi lain kita melihat
pengaruh adanya inovasi itu terhadap pertumbuhan atau pergerakan ekonomi di lokal setempat gitu. Jadi di situ selain melibatkan si inovatornya, tapi juga melibatkan para ibu-ibu di desa itu, karena misalnya jamur tiramnya jadi nih dari rumah jamurnya itu, kemudian diolah lagi oleh ibu-ibu di sekitar di desa itu, kemudian dijual gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita nilai inovasinya oke gitu. Jadi semakin banyak penerima manfaatnya, maka inovasi itu akan semakin bagus. Dengar tuh, itu kode itu buat teman-teman itu yang mau ikut. Ini sebenarnya nanti siapa sih Pak Kaban yang jadi jurinya ini nanti? Siapa yang jadi jurinya, seberapa transparan proses penjuriannya itu nanti gimana ini? Ayo buka benda ya, jawabnya siapa tuh? Kalau jurinya kita melibatkan beberapa unsur ya. Yang jelas kita melibatkan akademisi. Nanti juga jurinya akan melibatkan Bapeda, mungkin nanti Pak Kaban akan menjuri. Kemudian kita juga melibatkan, tahun ini kita melibatkan Brida Provinsi gitu. Dari Brida Provinsi, karena kita ingin juga mendapat masukan sebenarnya pelaksanaan lomba inovasi daerah kita ini seperti apa, dan perbaikan kedepannya seperti apa begitu, supaya dari tahun ke tahun pelaksanaan ini bisa semakin baik. Oke, siap. Berarti ini totally dijamin transparan ya? Nggak ada yang namanya orang dalam. Oh, nggak ada. Ada titip-titipan. Aman ya. Tidak ada istilah itu, kan itu pula yang menjadi kadang-kadang juri itu lama memutuskan itu, karena kita selain scoring ya, scoring proposal, kemudian presentasi dan sebagainya, kita tuh lama diskusinya itu kira-kira nilai ini tuh layak tidak gitu, karena melihat kembali lagi manfaatnya secara luas seperti itu, dan itu tadi Pak Kaban bilang sustainability-nya, keberlanjutannya akan seperti apa. Siap. Thank you Bu Kabit. Ini mungkin last question, ini pertanyaan yang biasa ditanya nih Pak Kaban. Sebenarnya ini apa hal yang ingin Bapeda itu sampaikan kepada masyarakat dan kepada OPD itu, you tuh kenapa harus ikut ini gitu? Ya, saya ingin bilang begini, ya, kalau ikut lomba inovasi itu kesempatan bagi Anda untuk glowing. Oke, bersinar, siap. Kan sekarang pada cari glowing nih, jadi nggak usah beli mahal-mahal, beli skincare ke toko-toko, tapi kalau mau glowing, baik di lingkungan kerja, masyarakat, atau di dunia usaha, ikutlah dalam lomba inovasi. Artinya begini Mas JR, kita ingin agar ini memang bukan sekedar hanya ajang perlombaan saja, tetapi ini juga akan menjadi kebiasaan, menjadi culture dalam organisasi. Ya, kita biasa menyebutnya sebagai budaya organisasi. Jadi inovasi ini harus tumbuh berkembang dan menjadi menjadi sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang menjadi impian semua pihak, terutama di kalangan birokrasi. Sebab itu lomba inovasi ini insya Allah akan hadir setiap tahun, karena ini akan menjadi ruang bagi teman-teman birokrat, birokrat muda terutama, untuk bisa unjuk kemampuan. Sekarang ini era bagi kita ini untuk memperlihatkan kemampuan, memperlihatkan kinerja. Makin Anda memiliki ide-ide kreatif, inovatif, kemudian itu bisa dituangkan, bisa diwujudkan, tidak hanya dalam pikiran, tetapi ada bentuk nyata. Bisa dimanifestasikan. Bisa dimanifestasikan, bisa diimplementasikan, dan tadi itu bisa dirasakan manfaatnya. Interesting. Maka Anda akan mendapat atensi, baik atensi pimpinan maupun perhatian dari masyarakat. Melalui ajang-ajang seperti ini, pasti Anda akan diundang podcast oleh Mas JR. Betul. Bagaimana menceritakan manfaat itu. Betul. Sehingga
bisa jadi Anda menjadi bintang selebriti. Betul. Dan saya lihat teman-teman yang ikut lomba inovasi itu, misalnya mereka tidak berkesempatan untuk memenangkan di tahun ini, tahun depan dia ikut lagi. Ikut lagi. Ya. Ada curiosity, ada penasaran dia, rasa penasaran. Nah, ini atmosfer yang baik. Kenapa kita anggap baik itu? Itu tadi menjawab masalah transparansi dan akuntabilitas. Mereka menganggap fair penilaian yang dilakukan oleh juri. Saya tidak bisa menang itu bukan karena juri itu atensi atau apa tidak fair dalam menilai, tetapi memang apa yang menang itu memang bagus, sehingga saya punya tantangan. Dan saya lihat dari semangat teman-teman yang ikut itu memang luar biasa. Ya, mereka ada keberanian, kemampuan untuk menuangkan ide-idenya itu dalam karya-karya inovatif. Dan mereka bersungguh-sungguh sekali untuk mengikuti setiap tahapan lomba. Nah, harapan kita, ya, kemarin juga kita sempat mendapat arahan dari Pak Bupati agar inovasi ini, ya, dituangkan dalam laporan yang disampaikan setiap minggu. Oh, ya. Ini berarti jadi atensi Pak Bupati. Atensi Pak Bupati. Ada 3 aspek yang di setiap minggu dilaporkan, ya, dan itu dilakukan setiap Zoom meeting di hari Selasa pagi. Yang satu adalah, yang pertama adalah pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan RPJM. Yang kedua adalah direktif-direktif dari pimpinan atau direktif dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang menjadi arahan yang harus dilaksanakan di daerah. Dan yang ketiga, aspek inovasi. Ya, Pak Bupati sangat konsen terhadap masalah inovasi ini. Bahkan beliau mencontohkan, dulu beliau bekerja di perusahaan multinasional itu, ada orang yang bisa melahirkan inovasi itu mendapat penghargaan yang besar dari perusahaan. Itu juga akan beliau lakukan. Jadi siapa, ya, baik dari kalangan birokrasi, pemerintah, dunia usaha yang bisa melahirkan inovasi dan signifikan dampaknya itu, beliau akan memberikan penghargaan yang luar biasa. Wow. Kira-kira begitu. Itu ada kode. Last question lah. Ada yang ingin disampaikan, Kak? Ayo ikut lomba. Yang pasti orang-orang yang berani mencoba untuk ikut lomba ini adalah orang-orang yang udah terpilih, keren. Karena untuk ikut lomba inovasi ini pasti punya skill yang di atas rata-rata. Karena punya skill public speaking yang bagus, punya skill IT yang bagus. Yang jelas mereka orang-orang yang keren, dan biasanya tadi Pak Kaban bilang kalau ikut lomba inovasi sekarang pasti nanti ikut lagi. Karena apa? Semakin mereka mengerti tentang inovasi, mereka akan dengan mudah mengerti, bahkan akan tumbuh inovasi-inovasi baru gitu. Artinya semakin banyak inovasi yang tumbuh dari bawah, artinya semakin banyak masalah yang bisa terselesaikan gitu. Oke, Maka, siap. semakin banyak masalah, semakin banyak inovasi. Dan tahun ini bagi teman-teman yang ikut, kita ada merchandise yang menarik. Jadi ayo ikut daftar lomba inovasi daerah 2025. Oke, yang semangat Bu Kabit. Oke, teman-teman di rumah, thank you banget Pak Dokter, Bu Kabit udah mampir di studio Liputan Sumbawa. Jadi gini teman-teman, simpelnya itu inovasi itu kalau bahasa saya tuh you do beyond. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ingin melakukan sesuatu, apalagi ingin berkarya, ini waktu yang tepat, dan karya kalian juga bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Oke, saya Diara Katsuki, saya kutip dengan kata-kata Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.